Selamat pagi untuk adik-adik sekalian, salam jumpa kembali. Ibu harap semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, kita lanjutkan materi kita. Masih dengan kompetensi dasar yang sama, yaitu gerak pada makhluk hidup. Ya, tujuan pembelajaran yang sudah kita bahas kemarin itu kan ada 3. Yang pertama adalah menganalisis struktur dan fungsi rangka, yang kedua menganalisis struktur dan fungsi sendi, dan yang ketiga adalah menganalisis struktur dan fungsi otot. Hari ini kita akan lanjutkan lagi dengan dua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menganalisis cara kerja otot, yang kedua menganalisis kelainan pada tulang, sendi, dan otot. Kita mulai di tujuan yang pertama, cara kerja otot. Adik-adik bisa buka di buku IPA Terpadu kelas 8 yang sudah dibagikan kepada adik-adik sekalian. Ya, silakan buka halaman 18. Hari ini kita akan belajar dari halaman 18 dan sampai dengan halaman 21. Ya, adik-adik bisa buka buku ini. Oke, kita mulai dengan cara kerja otot. Cara kerja otot itu ada 2. Ya, seperti yang ada di buku itu, yaitu antagonis, ya, dimana cara kerja otot secara antagonis ini adalah cara kerja otot secara berlawanan, ya. Jadi misalnya ada dua otot, ya. Otot yang satu bekerja secara kontraksi dan otot yang lain bekerja secara relaksasi, ya. Itu yang kita sebut dengan cara kerja otot secara antagonis. Nah, cara kerja otot secara antagonis ini dibagi lagi menjadi yang pertama, membengkokkan dan meluruskan. Nah, jadi kayak seperti misalnya itu, ya, kalian bisa lihat di buku itu, misalnya pada otot bisep dan trisep. Nah, otot bisep dan trisep ini dia berada di seperti ini, ya, di bagian otot yang ini, ya, dan juga otot yang ini. Jadi otot ini yang kita sebut dengan otot bisep, ya, dengan yang ini disebut dengan otot trisep. Nah, jadi kerja antagonis yang pertama itu yang seperti ini. Jadi ketika kalian semua lakukan seperti ini, ya. Nah, jadi otot yang meregang itu adalah otot yang ini, ya. Sedangkan otot yang berkontraksi itu yang ini, ya. Jadi ini relaksasi, ini berkontraksi. Kemudian kalau kalian luruskan seperti ini, nah, maka otot yang di bawah sini dia yang melakukan kontraksi, sedangkan yang di atas sini itu yang melakukan relaksasi. Oke? Yang kedua kita lanjut. Menjauhi badan dan mendekati badan. Nah, menjauhi badan ini misalnya pada sendi lengan atas, ya, di bagian sini, ya. Kemudian ada di sendi paha. Jadi seperti misalnya kita menjauhi, ya, menjauhi seperti ini, kemudian mendekati badan seperti ini, ya. Sama juga dengan sendi pada paha. Kemudian yang ketiga itu menelungkup dan menenggadas. Misalnya sendi pada ini, ya, pada tangan ini. Nah, sendi ada yang menelungkup dan menengada seperti itu, ya. Yang keempat itu ke bawah dan ke atas. Itu kita lihat sendi pada leher ini. Jadi ketika kita arahkan ke bawah, maka otot ini yang berkontraksi, sedangkan otot ini yang berelaksasi. Kemudian kita menghadap ke atas, ya, itu otot yang di bagian belakang, di belakang leher itu dia yang berkontraksi, sedangkan ini yang berelaksasi. Oke? Oke, itu yang secara antagonis, artinya secara berlawanan. Kemudian ada yang kedua, yaitu secara sinergis, ya, di mana cara kerja otot ini searah, ya. Misalnya kita ambil contoh itu pada otot tulang rusuk yang bekerja sama ketika menarik nafas. Jadi ketika adik-adik menarik nafas, ya, seperti ini, ya, kemudian hembuskan. Nah, itu otot-otot pada tulang rusuk itu dia bekerja secara searah atau bersamaan, seperti itu, ya. Jadi bukan berlawanan seperti otot antagonis. Oke? Itu cara-cara kerja otot. Ya, itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Ya, Ibu harap sampai sini bisa mengerti, ya. Kalau misalnya adik-adik tidak mengerti, adik-adik bisa masukkan pada diskusi grup yang sudah pernah kita buat, ya. Adik-adik bisa kasih masukan di situ, kalian tidak mengerti di bagian mana, ya.
Terima kasih. Kemudian mari kita lanjutkan pada tujuan pembelajaran yang kedua. Ya. Oke, sebelum itu kita bahas dulu fungsi otot. Itu ada yang pertama sebagai alat gerak aktif ya. Masih ingat penjelasan Ibu di pertemuan sebelumnya, Ibu katakan bahwa kalau tidak ada otot maka tulang tidak dapat bergerak ya. Makanya otot itu disebut sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang itu disebut alat gerak pasif ya. Yang kedua sebagai penyusun organ-organ tubuh ya. Yang ketiga menstabilkan sendi, dan yang keempat menghasilkan panas. Oke. Kita lanjutkan pada tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu kelainan dan gangguan pada sistem gerak pada manusia. Mari kita lihat yang pertama, yaitu kelainan dan gangguan pada sendi. Yang pertama itu, ya adik-adik bisa buka buku halaman 20 ya. Itu yang pertama adalah artritis eksudatif. Penyakit atau kelainan pada sendi ini itu disebabkan karena sendi itu tidak memiliki cairan sinovial, atau cairan sinovialnya itu diserang oleh virus atau bakteri. Nah, kita tahu bahwa kita punya sendi ini kalau bisa digerakkan itu karena ada pelumas. Ya, mungkin adik-adik sudah baca. Nah, pelumas itu yang kita sebut dengan cairan sinovial. Ya, jadi cairan sinovial ini yang berfungsi untuk tulang itu bisa bergerak secara bebas. Nah, penyakit artritis eksudatif ini itu adalah penyakit yang menyebabkan cairan sinovial ini diserang bakteri sehingga sendi tidak bisa bergerak. Ya, itu salah satu kelainan. Kemudian kita lanjutkan. Kelainan yang kedua, artritis Zika. Nah, kalau yang tadi, yang pertama itu cairan sinovialnya terserang virus atau bakteri. Kalau yang kedua ini, artritis Zika ini, itu merupakan penyakit yang cairan sinovialnya itu kurang atau pelumas ini kurang, ya, sehingga sendi itu kaku, ya, tidak bisa digerakkan secara sempurna. Oke. Kita lanjutkan. Nah, itu tadi beberapa contoh kelainan pada sendi ya. Adik-adik bisa baca lanjut pada buku yang sudah tersedia. Kemudian yang kedua kita lanjut di kelainan pada tulang. Nah, yang pertama itu adalah retak tulang atau fisura ya. Nah, fisura ini itu merupakan kelainan yang menyebabkan tulang kita itu retak, bahkan bisa sampai patah. Adik-adik bisa lihat pada layar yang sudah Ibu siapkan itu ya. Tetapi patahnya tulang, retak sampai patahnya tulang itu masih dalam bungkusan otot ya. Jadi tulangnya itu tidak tulang yang sudah patah itu tidak keluar dari tubuh kita ya, dia masih dalam lingkupan tubuh. Kalau adik-adik lihat dalam layar itu misalnya kaki ya. Nah, tulangnya ya dari retak sampai dengan patah, tetapi masih dibungkus oleh kulit atau otot. Nah, ini ada selanjutnya, ada kelainan patah tulang atau fruktura. Nah, ini patah tulang yang tulangnya itu sudah keluar dari otot kita. Jadi, tulang yang patah tadi, dia sudah keluar dari otot kita. Nah, itu salah satu kelainan atau penyakit ya, atau gangguan. Biasanya ini terjadi karena misalnya tabrakan atau jatuh ya, seperti itu. Selanjutnya kita pada nekrosis. Nah, nekrosis ini adalah salah satu penyakit yang menyebabkan tulang kita ini diserang oleh virus atau bakteri ya, sehingga tulang kita yang tadi misalnya bagus ya, nah, itu sudah berkurang fungsinya, sudah dimakan oleh bakteri atau virus, seperti itu ya. Oke, selanjutnya rakitis. Rakitis ini yang kita sebut dengan, kalau adik-adik biasa mendengarkan kaki O ya atau kaki X, nah itu sudah penyakit rakitis ya. Biasanya kaki atau tulang itu dia tidak lurus tetapi bengkok seperti huruf O atau bengkok seperti huruf X. Biasanya ini terjadi karena gizi atau asupan gizi yang dimakan ya, seperti itu.
Ini adik-adik pasti tidak asing lagi ya. Skoliosis, lordosis, dan kifosis. Ada 3. Itu penyakit atau kelainan yang menyebabkan tulang terlalu maju ke depan, atau tulang terlalu membungkuk, atau yang ketiga tulang bengkok ke kiri atau bengkok ke kanan. Oke. Yang selanjutnya adalah penyakit layu semu. Penyakit layu semu ini itu adalah salah satu penyakit atau kelainan yang menyebabkan tulang kita, misalnya di daerah tangan, seperti ada lihat di layar itu, tangan kita itu kan dia punya tulang itu diberuaskan. Kalau layu semu ini tulangnya itu tidak beruas. Seperti adik-adik bisa lihat itu, ya, tulangnya sambung menyambung. Makanya tulangnya itu seperti lunak, ya, tidak bisa atau tidak bisa digerakkan sebagaimana biasanya, seperti itu. Kalau ini pasti sering mendengarkan, yaitu osteoporosis, ya. Osteoporosis itu salah satu kelainan atau penyakit yang menyebabkan tulang kita itu dia punya kandungan, ya, atau dia punya struktur itu mulai merenggang, ya, tidak lagi padat seperti biasanya. Ini karena kurangnya asupan vitamin D, ya. Oke, yang ketiga kita akan bahas kelainan pada otot. Yang pertama itu adalah polio. Ya, kita tahu anak-anak yang kalau misalnya tidak mendapatkan vaksin polio, biasanya tubuhnya itu akan sangat lemah, ya. Itu karena otot-otot yang ada pada dirinya itu tidak bekerja secara fungsional, ya, atau fungsi pada otot itu tidak bekerja secara maksimal. Sehingga kalau kita misalnya adik-adik misalnya baca, ya, tentang polio ini, anak-anak yang terserang polio ini biasanya anaknya sangat lemah, ya, tidak bisa digerakkan otot-ototnya, jadi dia tidak bisa bergerak secara maksimal, ya, seperti adik-adik. Ini yang terakhir dari kelainan pada otot itu kaku leher. Adik-adik pernah merasakan tidak kalau misalnya bangun tidur, tiba-tiba kalian punya leher itu terasa sakit, ya, atau tiba-tiba kalian hentakan ke kiri atau hentakan ke kanan secara tiba-tiba leher kalian itu sakit. Itu yang disebut dengan penyakit kaku leher, ya. Jadi penyakit kaku leher itu disebabkan karena hentakan mendadak, ya, atau salah dalam posisi tidur, ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini saja beberapa materi yang Ibu sampaikan, ya. Ibu tidak menutup kemungkinan bagi adik-adik untuk bisa membaca dari sumber yang lain, ya. Tetapi intinya bahwa buku ini yang menjadi pokok untuk materi kita. Oke, baik. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu, ya. Ibu harap semuanya tetap semangat dan tolong dikumpulkan, ya, tugasnya supaya bisa mendapatkan nilai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.